Saya ini sudah ulang-ulang serukan di Surabaya ini. Anda lihat kondisi Indonesia hari ini. Demo di mana-mana. Yang harus dilakukan oleh gereja apa? Bersatu. Itu aja, nggak ada lain. Gereja harus bersatu, pendeta harus bersatu, sinode-sinode harus bersatu. Bayangkan kalau bangsa ini diobok-obok seperti ini. Lalu gerejanya juga terpecah-pecah, sikut menyikut, simpan-simpan kepahitan. Saya tahu sejarah gereja ini. Karena Pastor Lukas pernah sharing, saya tidak akan buka di sini. Tapi paling tidak banyak sekali kesakitan-kesakitan yang dialami saat GBI Ghost and Blessing ini berdiri. Tapi sudahlah, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembalasan adalah hak Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan kawan-kawan pelayan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Shalom. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dapat kesempatan sekali lagi di keluarga besar GBI atau Gereja Bethel Indonesia Ghost and Blessing. Ini sangat luar biasa buat hambanya Pastor Lukas, Ibu Gembala yang menjadwalkan kami. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang indah bisa memberitakan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan ajak kita membuka firman Allah dalam Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama, saudara-saudara. Mari sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya di WA oleh tim atau pengerja atau full timer dari Ghost and Blessing ini bahwa tema untuk minggu ini adalah mengampuni diri sendiri, ya. Dan ini adalah topik yang penting, saudara-saudara, untuk kita pelajari bersama-sama. Memang kalau kita belajar di dalam kitab suci, kalau tentang pengampunan yang Allah berikan kepada kita atau tentang mengampuni sesama, itu ayat-ayatnya sangat jelas, Bapak Ibu terkasih. Tapi tentang mengampuni diri sendiri ini, kita hampir tidak menemukan satu data yang eksplisit atau data yang jelas, terang benderang seputaran mengampuni diri sendiri, ya. Forgive yourself. Itu ternyata memang istilah populer dalam psikologi modern, saudara-saudara, untuk rekonsiliasi diri dari orang-orang yang memiliki traumatik, luka batin, tekanan di masa lalunya. Tetapi bagaimanapun, sekalipun tidak ada data eksplisit di dalam kitab suci kita dari Kejadian sampai Wahyu yang mencatat ampunilah dirimu sendiri, itu tidak ada, ya. Tetapi bukan berarti kemudian pandangan ini atau tema ini menjadi salah. Tidak juga Bapak Ibu terkasih. Karena faktanya kekasih-kekasih Tuhan, memang ada orang-orang yang susah untuk bangkit, susah untuk move on, susah untuk berlari dalam rencana Tuhan, bahkan susah menjadi Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Kristen yang sungguh-sungguh Kristen itu bagaimana? Salah satunya adalah menurut kitab suci, yaitu Kristen yang masuk di dalam peperangan rohani. Agama kita ini bukan agama santai-santai, saudara-saudara. Atau agama jalan di tempat. Tidak. Agama kita ini agama berlari. Iman kita ini iman berlari. Iman kita ini iman peperangan. Namanya peperangan rohani.
Jadi kalau orang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, dia akan menjadi loyo, tak berdaya, tak ada semangat. Ya, sekalipun hamba-hamba Tuhan sudah berseru, berteriak. Di Goshen ini saya pantau juga banyak sekali pendeta-pendeta berkualitas yang Tuhan izinkan ada di mimbar ini, di wilayah pelayanan ini untuk menyerukan kebenaran-kebenaran yang bersumber dari kitab suci. Kalau kita mau ikut rumus kitab suci, Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Itu Yohanes 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17 berbunyi demikian. Tapi faktanya kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang mendengar firman tapi tetap loyo. Mendengar firman tapi tetap tertekan. Mendengar firman tapi tetap merasa dihantui oleh dosa-dosa masa lalu. Dihantui oleh kesalahan-kesalahan di masa lalu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang mau saya seberangkan kepada jemaat semua, saya ingatkan lagi bahwa kita semua ini betul, kita ini adalah orang berdosa. Amin. Tidak ada satupun kita di sini yang bilang kita tanpa dosa. Alkitab secara eksplisit mengatakan kita itu sempurna nanti di sorga. Itu ada di Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-23. Ya. Ibrani 12 ayat 23 adalah salah satu data yang mengingatkan bahwa roh kita ini sebagai orang percaya akan menjadi sempurna saat kita ada di sorga. Perhatikan ayat ini. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya. Jadi roh orang benar itu menjadi sempurna di situ, di sorga. Kalau di sini saudara-saudara, kita sedang bergerak menuju kesempurnaan. Amin. Dan ini kejujuran kitab suci. Rasul Paulus itu adalah hamba Tuhan yang boleh dikatakan punya pengalaman rohani yang sungguh hebat, dahsyat, luar biasa. Ya. Dia adalah orang dengan masa lalu yang sangat buruk, masa lalu yang sangat mengerikan. Bahkan dalam sejumlah data, Rasul Paulus menyaksikan bagaimana dia menganiaya jemaat, bagaimana dia membunuh orang-orang percaya. Bahkan kematian Stefanus itu persis Paulus ada menjadi saksi pas Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Jadi ini orang benar-benar jahat, saudara-saudara. Tetapi Paulus kemudian dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13 dan seterusnya, salah satu data, ada begitu banyak dalam tulisan Rasul Paulus. Paulus itu kan tulis hampir 13 surat. Surat Ibrani itu diperdebatkan di dalam teologia. Di sini ada sekolah teologianya ya Pak Lukas ya. Nah di Ibrani itu diperdebatkan. Tetapi mayoritas penafsir sepakat bahwa itu juga Paulus yang tulis. Karena ciri-cirinya mirip sekali. Ya. Maka kalau itu Paulus yang tulis, ada 14 surat. Hampir 50% perjanjian baru adalah buat tangan Rasul Paulus. Semua karena anugerah. Dan Paulus punya pengalaman rohani pernah diangkat ke sorga. Paulus itu pernah doakan kesembuhan dan kesembuhan terjadi. Bahkan orang mati pun bangkit. Sapu tangannya kena orang sembuh. Kalau ini tidak mungkin sembuh, Anda justru akan masuk rumah sakit. Jadi jangan minta ya. Ya kan pengalaman pelayanan orang beda-beda saudara-saudara. Tidak usah saya tiru Paulus. Tidak usah saya tiru-tiru Pak Lukas. Pak Lukas punya karunia sendiri, saya punya karunia sendiri. Semua harus saling mendukung demi kepentingan kerajaan Allah. Tetapi Paulus bilang apa saudara-saudara di dalam ayat-ayat itu. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Khusus sebagai data pembanding hari ini. Paulus bilang begini. Bagaimana masa lalunya yang jahat luar biasa. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu di luar ini. Orang tidak malu menyaksikan masa lalu. Aku tadinya seorang penghujat. Dan seorang penganiaya, dan seorang ganas.
Saya sedikit berbagi saudara-saudara, kalau baca ayat ini, saya juga ingat masa lalu ya. Saya ini orang Kristen, lahir di kota Kristen, di kantong Kristen. Bahkan saya disebut ABG, anak belakang gereja. Karena rumah saya di belakang gereja. Tetapi di depan gereja itu saya tusuk orang sampai hampir mau mati. Tusuk orang sampai tusuknya hari Minggu, hari orang keluar gereja. Sampai yang ditusuk itu sudah berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya tusuk terus. Kalau di NTT atau beberapa daerah di Indonesia Timur kebanyakan, kalau masalah tawuran antar kampung itu ngeri-ngeri sedap. Jadi itu kita akan hadang angkot-angkot yang dari kampung sebelah. Kita periksa di situ ada ndak musuh kita. Kalau ada, wah itu pasti terjadi penganiayaan, pengeroyokan, penusukan. Dan track record saya sudah sangat dikenal di kampung saya. Makanya di awal saya bertobat, saya berdoa untuk bikin KKR di kampung itu. Pada tahun 2010, saya bikin KKR tutup seluruh jalan itu. Orang dari kampung itu keluar hanya mau memastikan apakah si anak setan ini benar-benar sudah jadi pendeta. Karena jemuran mereka hilang, siapa pelakunya? Saya dan kawan-kawan. Hewan mereka hilang, siapa pelakunya? Saya dan kawan-kawan. Ya, kalau mau minum mabuk, mau minuman keras, harus ada tolakannya istilahnya. Ya, ayam tetangga, babi tetangga, itu yang kita eksekusi semua. Jadi waktu saya bertobat, orang tidak percaya. Saya khotbah di sekolah saya, di SMA saya, SMP saya, guru-guru menangis. Kenapa? Karena dulu waktu ke sekolah itu tidak bawa buku. Bawa golok, bawa pisau, bawa parang, bawa senjata tajam. Karena musuh terlalu banyak. Muka saya ini hancur-hancuran karena tawuran ini. Kalau Bapak Ibu lihat dekat, pecah semua ini. Jadi masa laluku, setelah saya baca 1 Timotius 1 ayat 13. Ganas, jahat, penganiaya. Dan masuk keluar tahanan sampai 8 kali. Dan itulah manusia ya. Sepreman-premannya kita, senakal-nakalnya kita, kalau sudah dalam tahanan hilang nakalnya. Yang muncul apa? Munafiknya. Kalau sudah dalam sel tuh. Polisi kan paling tanda kami saudara-saudara. Mereka hafal benar. Ini yang tukang palak, tukang kompas. Ini yang suka aniaya orang. Polisi hafal benar. Dan saya berkali-kali masuk di tahanan yang sama. Jadi mereka hafal, mereka bilang kamu lagi. Nakal kamu, hebat kamu. Tidak Pak, munafiknya keluar. Tapi kalau dulu, waduh siapa lo? Pakai bahasa di NTT, ini beta. Sedap. Bagian kena tangkap, bingung saudara-saudara. Langsung pujian penyembahan di dalam tahanan. Serius, itu munafik semua tuh. Ya. Yang pencuri elektronik, pencuri hewan, yang bawa lari suami orang, bawa lari istri orang. Kita berlutut semua. Mulai angkat pujian namanya Kidung Jemaat. Kita kan lagu-lagu Protestan lama itu loh. Kidung Jemaat. Semua menyanyi. Gembala baik bersuling nan merdu. Aduh merdu sekali. Mampirlah dengar doa. Saya yakin Tuhan tidak dengar doa kami. Saya yakin kan setelah saya bertobat baru saya tahu Tuhan tidak dengar. Karena kita ini kan munafik semua, acting semua nih. Ini ibarat air sudah sampai di batang leher, baru kaget merasa bahwa Tuhan itu ada. Sebelumnya tidak pernah merasakan Tuhan ada. Padahal saya ini siapa? ABG. Anak belakang gereja. Hanya jalan 2 menit sampai ke gereja. Tapi tidak pernah ke gereja. Prinsip kami beribadah adalah napas nikmat. Natal, Paskah, nikah, mati. Maksudnya pas mau Natal, mau Paskah, mau nikah, mau mati. Nah itu baru tahu gereja ada. Kan gerejanya pakai di timur pakai lonceng gereja. Dipukul loncengnya. Burung gereja sudah masuk gereja, kami nggak ke gereja. Sekalipun lonceng gereja sudah bunyi, sampai kosternya tuh atau kosternya yang suka pukul lonceng itu sudah tuli permanen. Karena dia bunyi kan, dia sampai tuli benar. Tapi
Tapi kami tidak pernah ke gereja. Makanya ketika saya bertobat, heboh itu kampung. Mereka tidak percaya ini tukang tusuk orang, ini preman, ini tukang pencuri, ya, ini tukang kejahatan satu. Kok sekolah teologi ya, kok jadi pendeta? Saya ingat benar apa yang Paulus katakan tadi. Tapi saya juga percaya bahwa Yesus datang tidak mencari orang yang ngaku-ngaku benar. Tapi Yesus datang mencari orang yang menyadari bahwa aku memang keturunan Adam dan Hawa. Aku orang berdosa. Maka di ayat 15 dari 1 Timotius 1 tadi, Rasul Paulus mengatakan dengan tegas demikian, Bapak Ibu jemaat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa itu? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Rasul Paulus berkata sebagai berikut. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Atau dengan kata lain, aku ranking 1 dalam hal dosa. Aku ranking 1 dalam hal kejahatan. Aku ranking 1 dalam hal menyakiti sesama. Aku ranking 1 dalam hal menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan kita hebat. Amin, kekasih Tuhan. Nah saudara, tentang mengampuni diri sendiri, memaafkan diri sendiri, memang perlu kita digiring, kita dibawa untuk memahami dan menyadari apa adanya kita. Tabiat kita ini memang orang berdosa, itu tidak bisa dibantah lagi. Dan kita yang berdosa ini tidak bisa mengampuni diri sendiri, tidak bisa. Secara yuridis, pengampunan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, bukan oleh kita. Amin. Makanya ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus di perjalanannya ke Damsik itu perjumpaan yang sangat luar biasa. Ya, makanya hal kedua yang saya mau seberangkan kepada jemaat terkasih berkaitan dengan topik kita, yaitu bahwa Tuhan itu akan memilih siapa yang Dia mau pilih. Amin. Ini bukan pilihan kita. Yohanes 15 ayat 16 Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itu Yohanes 15 ayat 16. Dalam Roma pasal 9 ayat 15, ayat itu mengingatkan kita bahwa Allah akan bermurah hati kepada siapa Allah mau bermurah hati. Allah akan berbelas kasihan kepada siapa Allah akan berbelas kasihan. Itu tidak tergantung pada diri kita. Coba baca ayat 15-nya dulu supaya lebih jelas. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Iya, ini senada dengan Matius 11 ayat 27. Di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa mengenal Bapa selain anak. Dan sebaliknya. Dan kepada orang yang anak itu berkenan menyatakannya. Perhatikan Matius 11 ayat 27. Sama-sama jemaat baca. Puji Tuhan, saya lihat Pak Lukas gak ada yang tidur loh. Ya ini harus berjaga-jaga, ini lagi demo di mana-mana, jangan sampai tidur, bahaya nih. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Garis bawahi kalimat, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi itu senada dengan ayat-ayat tadi tuh. Dia akan berbelas kasihan kepada siapa dia berbelas kasihan. Dia akan bermurah hati kepada siapa dia bermurah hati. Kepadanya Tuhan berkenan menyatakannya. Nah Paulus mengalami itu. Paulus mengalami bagaimana Tuhan berinisiatif memilih dia. Dan itu memang doktrin Kristen yang tepat seperti itu. Coba saudara belajar sejarah anak-anak Tuhan, pahlawan-pahlawan iman, perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai kiamat senada. Bukan Abraham yang memilih Allah, Allah yang memilih Abraham. Abraham itu penyembah berhala di Ur Kasdim sana.
Dia tidak pernah kenal Allah yang benar. Allah yang benarlah yang memperkenalkan diri kepada Abraham dan menjadikan dia bapa segala orang beriman. Bukan Musa yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih Musa. Musa sedang lari dalam rasa bersalah. Mungkin tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia lari karena kasus pembunuhan yang dia lakukan di Mesir. Gara-gara mau jadi pahlawan, mau bela orang Israel. Tahu-tahu salah langkah, saudara-saudara. Ketakutan menguasai Musa. Musa lari ke Midian. Berumah tangga, berkeluarga. Urus beberapa ekor kambing domba. Tapi Allah Yahweh, Allah yang hebat, memutuskan menjumpai Musa yang sedang terluka, yang sedang tertekan, yang sedang tertuduh dengan masa lalunya. Allah berjumpa dengan Musa. Allah berfirman kepada Musa. Firman Tuhan itulah yang kemudian memulihkan Musa. Walaupun masih ada perdebatan antara Musa dan Tuhan Allah. Aku tidak bisa bicara. Nanti kalau mereka pergi, tanya bagaimana, bla 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 bla. Tuhan bilang, saya yang utus kamu. Kalau mereka tanya siapa namaku, bilang Esher, aku adalah aku. Amin, Bapak Ibu terkasih. Dan akhirnya Musa jadi pemimpin hebat. Memang tidak instan. Ada satu proses luar biasa. Tapi bagaimanapun orang-orang terluka yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kalau Anda memahami bahwa Allah berinisiatif memilih Anda dan saya. Allah berinisiatif menetapkan kita. Maka saya percaya kita akan mengalami pemulihan yang sejati. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Pasti mengalami pemulihan. Siapa sih yang punya masa lalu suci di sini? Kita semua punya masa lalu rusaklah. Mungkin dosa-dosa yang kelihatan. Ada orang tertentu yang tidak seperti saya mungkin. Masa lalunya sampai sudah di blacklist di mana-mana. Sudah dikenal sebagai troublemaker, pembuat kekacauan. Ada orang yang diam. Tapi dia jahat di pikiran. Dia jahat di hati. Siapa tahu kalau hati dan pikiran. Mungkin Anda tidak seperti saya. Tapi Anda yang membenci sesama berlarut-larut sampai hari ini. Dengar namanya saja Anda sakit hati luar biasa. Anda bahkan berharap kalau bisa dia mati. Kalau rumahnya agak dekat-dekat kota. Mungkin kalau orang yang benci, semoga demo ini rumahnya dibakar. Saking bencinya gitu loh. Ada dengar rumah kebakar, syukur kalau dia. Karena saudara saking bencinya, padahal itu masalah dari 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Masih aja membekas sampai bulan Agustus, 31 Agustus 2025. Kalau lihat statusnya langsung emosi. Lihat Facebooknya langsung emosi. Lihat dia tambah cantik, bohong pasti edit. Biarin aja, dia mau edit mau apa. Handphone dia, editan dia, tapi itulah manusia ya. Saudara kalau belum bisa mengampuni orang, saya percaya diri Anda juga sebenarnya sedang bermasalah itu. Amin. Saudara tahu bahwa sebenarnya kalau kita sakit hati, kita suka iri hati seperti itu, suka memusuhi orang, saya sudah sampaikan berkali-kali di mana-mana. Hidupmu dikendalikan oleh dia. Saudara dikendalikan oleh orang itu. Anak Tuhan sejati harusnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Dikendalikan oleh firman. Bukan dikendalikan oleh mertua yang kau jengkel itu. Dikendalikan oleh ipar yang suka ngomongin Anda. Dikendalikan oleh mantan-mantanmu. Yang sudah lebih bahagia dari Anda. Postingannya selalu libur di Singapura. Sebentar di Israel. Sebentar di Malaysia. Sebentar di Vietnam. Anda terus di sekitar Goshen. Syukur kalau Goshen di Mesir ya. Goshen Surabaya. Lalu saudara mulai sakit hati di sana. Saudara, yang pertama. Anda tuh akan disebut sebagai pembunuh. Itu kata Alkitab. Coba 1 Yohanes 3 ayat 15.
Jadi ada orang mungkin tidak seperti kami atau Paulus yang masa lalunya orang tahu kami tusuk orang di depan mata masyarakat. Anda tidak tusuk orang di situ, tapi Anda tusuk dari dalam hati Anda. Anda juga pembunuh. Dan tidak ada pembunuh masuk surga. Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 15. 1, 2, 3. Demikianlah kita. Ulang. Satu. Yang muncul itu ya saya baca tanpa melihat kembali ya. 1 Yohanes 3:15 sama-sama 2-3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara sudah lihat itu ayat? Mungkin Anda tidak seperti kami, tapi ngapain saudara dikendalikan oleh orang itu? Sebelum mengampuni diri, orang harus terima pengampunan dari Allah. Dan setelah menerima pengampunan dari Allah, respon dia terhadap pengampunan yang dia terima adalah mengampuni sesama. Bukan simpan-simpan kesalahan sesama berlarut-larut. Bisa menjadi pikiran, menjadi penyakit, bisa menjadi catatan hitam. Yang kalau tidak dibereskan, kita tidak tahu nomor antrian meninggal kita. Tiba-tiba mati, masuk neraka. Kata Alkitab. Saya ini hanya bantu menyuarakan dengan gaya saya. Pak Lukas kan sudah tahu gaya saya, makanya dia undang. Berarti gaya saya ini aman di Gosen. Kalau sampai beliau nggak undang lagi, wah ini nggak aman, ini gaya kayak begini. Banyak loh Pak video saya TikTok di gereja ini viral. Banyak banget, macam-macam. Ya sudahlah itu masa lalu, kita urus yang sekarang. Amin. Iya Bapak Ibu terkasih, kita harus ampuni sesama. Saudara sudah diampuni. Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni musuh kami? Karena ternyata waktu itu ada ajaran orang Yahudi yang salah tafsir beberapa data dari kitab Amos. Mereka bilang mengampuni orang itu 3 kali cukup. Keempat tidak usah lagi. Jadi Petrus mau tanya kalau versi Tuhan Yesus berapa kali? Apakah 7 kali? Tuhan bilang tidak. 70 kali 7 kali. Itu artinya adalah tak terbatas. Kenapa? Karena kita mendapatkan pengampunan yang tak terbatas. Pengampunan yang tanpa cacat. Yang berasal dari Allah Tritunggal. Pengampunan yang sama. Yang sudah kita terima itu harus kita berikan kepada orang. Bukan kita yang membersihkan dosanya. Tapi kita memaafkan dia. Ya, kita melupakan kejahatan-kejahatannya. Tidak lagi kehidupannya menguasai kita. Amin. Ingat Bapak Ibu, kita ini ada Roh Kudus loh. Salah satu dosa yang dimiliki oleh orang percaya bahkan yang mendukakan Roh Kudus adalah tidak mengampuni sesama. Coba buka Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Tim kalau waktunya sudah habis kasih tahu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, eksplisit ya Bapak Ibu ayat itu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah dan seterusnya. Ayat 31, perhatikan apa-apa saja yang mendukakan Roh. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena kalau kepahitan berlarut-larut, itu orang tidak berdamai dengan diri sendiri. Dan tidak berdamai dengan diri sendiri itu termanifestasi dari apa? Tidak mau berdamai dengan orang lain. Makanya pahit terus, geram terus, marah terus, bertikai terus. Saya ini sudah ulang-ulang serukan di Surabaya ini. Anda lihat kondisi Indonesia hari ini. Demo di mana-mana. Yang harus dilakukan oleh gereja apa? Bersatu. Itu aja, nggak ada lain. Gereja harus bersatu, pendeta harus bersatu, sinode-sinode harus bersatu. Bayangkan kalau bangsa ini diobok-obok seperti ini, lalu gerejanya juga terpecah-pecah, sikut menyikut, simpan-simpan kepahitan. Saya tahu sejarah gereja ini.
Karena Pastor Lukas pernah sharing, saya tidak akan buka di sini. Tapi paling tidak banyak sekali kesakitan-kesakitan yang dialami saat GBI Ghost and Blessing ini berdiri. Tapi sudahlah, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembalasan adalah hak Tuhan. Begitu saya sudah dengar Pastor Lukas sharing sama saya. Sambil kita makan itu cinggur, apa? Kilo. Tapi saya tidak mau lagi Pak, ya itu sudah cukup, itu pengalaman waktu. Nah jadi saya sebut bukan berarti mau nambah ya. Rujak nih. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi saya lihat gereja ini eksis karena belas kasihan Tuhan. Kita harus punya hati, ngapain simpan-simpan pertikaian seperti itu. Coba lihat ayat 32-nya sama-sama. Jangan kasih hilang dulu ayatnya. Haleluya. Sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana apa? Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Makanya dia bilang sama Petrus berapa kali? 70 kali, 7 kali. Kalau orang berbuat salah kepadamu dalam satu hari 7 kali. Dan tiap kali dia berbuat salah kepadamu, dia datang minta maaf. Maafkan dia. Bapak Ibu tentu menatap saya dan bertanya, tapi kalau dia tidak minta maaf gimana Pak? Iya kan? Kalau yang tadi kan 7 kali bikin salah, 7 kali minta maaf, 7 kali dimaafin. Tapi kalau yang sudah bikin sakit kita tetap sok benar, tetap sok hebat, petantang petenteng, posting lagi di Facebook, nyindir-nyindir kita sok kuat, sok hebat. Padahal dia sedang dipakai oleh setan. Dia tidak pernah minta maaf. Apakah gara-gara tidak pernah minta maaf, lalu kemudian kita tidak bisa memaafkan dia? Ingat teladan agung kita bernama Yesus Kristus Tuhan. Ketika dia tergantung antara langit dan bumi di bukit Golgota demi missio Dei, atau misi Allah untuk menebus kita orang-orang kotor ini Bapak Ibu terkasih. Orang-orang yang menampar dia, meludahi dia, mencambuki dia, memaku dia, menampar dia, hajar dia sampai benar-benar dia hancur. Tidak ada satupun dari antara mereka yang minta maaf kepada Yesus. Betul? Nggak ada. Tapi Yesus berdoa apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat, ini ajaran. Tidak perlu orang minta maaf. Memang ada orang-orang tertentu yang kesetanannya begitu rupa sehingga sudah menyakiti orang, tapi tetap rasa diri benar. Urusan dia sama Tuhan Allah. Urusan kita tetap sebut namanya dalam doa, dan Anda akan lihat hatimu, pikiranmu akan dikuasai oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin saudara juga menatap saya dan berkata, iya Pak, itu kan Yesus. Lah aku? Emangnya itu cuma Yesus itu kan teladan kita. Ingat, satu orang yang meneladani Yesus namanya Stefanus. Semua yang merajam dia, nggak ada yang minta maaf. Nggak ada satu lempar bilang, maaf ya Anus ya, nggak ada. Coba tuh buka Kisah Rasul pasal 7. Mulai ayat 58 itu udah mulai orang teriak-teriak mau rajam dia dengan batu tuh. Ya. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 60 sama-sama jemaat. Lihat, ini dia tiru Tuhan kita. Sebagaimana Stefanus bisa tiru Tuhan kita, harusnya kita juga bisa tiru Tuhan kita. Amin. Stefanus bilang apa? Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dia menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, dengan tidak bawa kepahitan. Gimana Bapak Ibu? GBI Ghost and Blessing.
Siapa sih yang terlalu menyakiti Anda? Kalau Anda tidak bisa ampuni orang, jangan harap Anda bisa berdamai dengan dirimu. Tunggu, ini kita berhenti jam berapa? Ini kalau saya sudah panas, ini bahaya Pak Lukas. Tolong kasih aba-aba ya. 15 menit lagi, haleluya. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara perlu tahu ini ya. Jadi kalau kita adalah orang berdosa dan Tuhan berinisiatif memilih kita ya. Hal yang ketiga itu ialah kita harus bisa melepaskan pengampunan itu kepada sesama kita ya. Ini wajib hukumnya ini, tidak bisa tidak. Alkitab bilang kalau kau pergi beribadah tapi kau ingat, ini dalam firman Allah. Kau ingat sesuatu dalam hati saudaramu, kata Alkitab. Tinggalkan persembahanmu, jangan ke mezbah dulu. Pergi berdamai dulu dengan dia. Sudah damai, sudah beres, baru datang penyembahanmu diterima. Kita worship nyembah, musik canggih-canggih, WL canggih-canggih, lighting canggih-canggih, LED-nya besarnya minta ampun. Anda beruntung di gereja ini. Tapi kalau hati kita bermasalah, suasana begini indah, ada satu saja orang di ruangan ini yang Anda benci. Lagi nyanyi putar-putar, ayo putar. Pas putar, lihat orang itu. Waduh. Yang WL sudah canggih, sudah keren, sudah luar biasa. Kita sudah menari musik, sudah kedebuk, kedebak, kedebuk, kedebak. Iya kan? Pas putar, loh kok ada dia? Loh yang ini lebih parah lagi. Dua loh. Langsung kacau itu suasana. Saya keliling banyak gereja, enggak semua gereja punya tempat duduk empuk kayak yang Anda duduk itu. Amin. Tapi percayalah, yang bikin nyaman bukan karpet, bukan lighting, bukan semua-semua. Yang bikin nyaman adalah hati yang penuh pengampunan. Hati yang sudah diampuni, hati yang sudah dipulihkan, hati yang sudah dibersihkan. Sekalipun duduk di kursi tidak seempuk ini, tapi tenang. Pasti tenang. Amin, kekasih Tuhan. Makanya saudara perlu ya melepaskan pengampunan kepada sesama. Ini harga mati saudara-saudara. Kalau tidak nanti saudara akan menyiksa diri saudara. Buka itu Ayub pasal 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2. Saya harap kita mendengarkan baik-baik ayat ini. Dibacakan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Iya. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iya. 1 Yohanes 3 ayat 15 bilang kalau kita benci orang kita pembunuh. Ayub 5 ayat 2 mengatakan kalau kita seperti itu kita yang akan bunuh diri kita sendiri. Itu seperti kita yang minum racun tapi berharap dia yang mati. Ya nggak bisa kau yang minum racun. Kita yang minum racun, ya ini racun nih. Kita ini ibarat kemarahan, kepahitan, sakit hati. Kita lagi meracuni diri kita itu. Masa kita yang minum kok dia yang mati? Kita yang harus mati. Oh iya dong, kita yang minum racun. Maka dari itu Bapak Ibu berhenti minum racun. Racunnya bernama kepahitan, sakit hati. Sebab ayat ini bilang sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ada 2 orang pulang dari merantau, mereka sama-sama anak satu kampung. Mereka pulang merantau, 15 tahun merantau lalu mereka mau kembali. Katakanlah mereka kembali ke NTT sana. Dan mereka udah komitmen. Si Joni sama si, siapalah kita karang-karang aja lah. Ini kan bukan firman, cerita. Firman tidak boleh ditambahi, cerita boleh kita putar. Haleluya. Si Joni sama si Adila. Kata si Joni, yuk kita balik kampung. Kita bangun kampung itu. Siap. Yang ngajak Adi. Tapi waktu sampai di kampung yang banyak kerja, Joni.
Dan orang kampung itu mengawasi, melihat, menjadi saksi dengan mata kepala mereka sendiri. Bahwa kalau ngomong, berkomentar, paparkan program, Adi jagonya. Adi jago banget. Nanti kalau kita lihat, kalau kita suka, kan ada orang tertentu ngomongnya tuh hebat bang. Kalau kita melihat dari sisi signifikansi dan progresivitas, iya kan, bahasanya iki loh. Ngomongnya banyak. Kalau siapa sih yang tadi satu? Joni. Saya udah mau bilang Iwan ya. Saya suka cerita nama, lupa. Si Joni bilang, Joni diam aja tapi langsung action. Kerja. Joni ini bukan tipe NATO. No action talk only. Atau babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi. Oh itu babi banget tuh. Banyak bicara maksudnya. Akhirnya kekasih Allah, si Joni benar-benar bikin terobosan. Dan kampung itu berubah. Gara-gara aksi-aksinya Joni ini. Akhirnya tua-tua di kampung itu, pemerintah, perangkat desa yang ada, mereka bikin rapat tertutup khusus. Mau bikin kejutan bagi Joni. Mereka bilang Joni ini luar biasa. Maka dibangunlah satu patung, ternyata itu patung Joni. Pegang sekop. Di tengah-tengah kampung. Waktu si Adi lihat patung itu, jengkel banget si Adi ini. Loh, kok ini kayaknya Joni ini. Maka setiap jam 2 pagi dia berusaha untuk menghancurkan patung itu, kekasih Tuhan. Dan suatu saat ketika dia sedang berusaha menghancurkan patung itu, dia lagi gergaji patung itu dia hancurkan. Patung itu jatuh menindih dia, lehernya patah. Mirip ayat tadi. Kalau kita sakit hati, kita iri hati akan membunuh kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita orang berdosa, tapi percaya anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Kita harus mengampuni sesama, maka dengan demikian saudara percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam diri Anda dan saya. Sehingga kita bisa menerima diri kita apa adanya. Kita penuh semangat, tidak ada masalah dengan siapa-siapa. Hati kita benar-benar damai. Amin. Kita menerima pekerjaan Kristus secara maksimal. Yohanes pasal 8 ayat 36. Ayat itu mengajarkan kita sebagai berikut. Yohanes 8 ayat 36. Sama-sama baca. Tunjukkan ayatnya 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita akan merdeka dari rasa bersalah, dosa sebesar apapun masa lalu, kepahitan-kepahitan kita terhadap sesama, semua dibersihkan oleh Tuhan. Benar-benar merdeka. Sehingga kita akan memiliki ketenangan yang sejati, damai yang sejati, merdeka yang sejati, sehingga kita juga bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan pasti ada damai sejati di dalam diri kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri jemaat terkasih, tim pelayan ada di depan. Tuhan baik.